Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara? Kembali lagi bertemu dengan saya Ika Ovita. Kali ini saya akan memaparkan tentang kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Mari kita cari jawabannya bersama-sama. Sebelum melangkah ke hal yang lebih jauh, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu bersifat kompleks dan multidimensi, serta dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Apa peran dan fungsi kurikulum? Ya, peran kurikulum adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Sedangkan fungsi kurikulum adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Lalu apa saja sih komponen kurikulum menurut Ralph Tyler? Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah konten, yang ketiga adalah metode atau cara, kemudian selanjutnya adalah evaluasi. Apa sih pentingnya perubahan kurikulum? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka, kini dan masa depan. Oleh karena itu, kurikulum perlu berubah agar menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Lantas, mengapa kurikulum harus berubah? Kurikulum memang harus berubah, tentu saja untuk menjawab tantangan zaman. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia terus berubah. Maka, dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula turut berubah. Selain itu, kurikulum juga harus mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Kita bayangkan saja cita-cita anak zaman kita dahulu. Dulu, waktu kita kecil, cita-cita kita antara lain sebagai dokter, polisi, guru, pilot. Nah, sedangkan apa sih cita-cita anak masa kini? Ya, cita-cita anak zaman sekarang berbeda sekali dengan zaman dahulu. Bahkan tidak pernah terfikirkan pada saat kita kecil dahulu. Cita-cita anak sekarang antara lain sebagai penemu aplikasi game, pembuat animasi, penemu software, atau sebagai YouTuber. Itulah mengapa kurikulum juga harus berubah, agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang yang visioner dan mampu memandang ke depan. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis. Artinya, dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi yang sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Lalu, bagaimana untuk mewujudkannya? Tentu saja, seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah, harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik
sebagai pengembangan kurikulum karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Semoga menambah pengetahuan dan inspirasi bahwa memang kurikulum perlu berubah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.